Renungan Harian Katolik, Rabu 4 Maret 2026. Harapan. Kata Yesus, "Apa yang kau hendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Matius bab 20 ayat 21. Saudara-saudara, setiap orang tua pastilah mempunyai harapan suatu saat nanti anak-anaknya menjadi orang yang berhasil. Anaknya dapat mempunyai kedudukan tinggi dalam hidupnya di tengah masyarakat. Apalagi bila kedudukan yang tinggi dalam masyarakat tersebut diperoleh dengan usaha yang sedikit. Kedudukan yang enak yang didapat tanpa perjuangan yang berat adalah dambaan setiap orang, bukan hanya orang tua saja. Dalam Injil hari ini, orang tua Yakobus dan Yohanes juga punya harapan yang sama. Ia meminta kepada Yesus supaya anak-anaknya mempunyai kedudukan yang enak. Yesus menanggapi permintaan orang tua Yakobus dan Yohanes tersebut, bukan mengabulkan atau menolak. Ia menjelaskan, urusan memberikan ganjaran kepada manusia itu urusan Bapanya. Satu hal yang jelas dikehendaki Yesus adalah melayani sesama. Harapan untuk mendapat ganjaran di hadapan Allah dapat diusahakan manusia dengan tindakan melayani sesamanya dengan penuh kasih dan dilandasi kepercayaan kepada rahmat Allah. Harapan tanpa kasih dan iman akan menjadi mimpi di siang bolong. Kasih tanpa iman dan harapan akan luntur bersama berjalannya sang waktu. Iman tanpa tindakan kasih dan harapan pada hakikatnya adalah mati. Di tengah semangat yang mengagungkan kekuasaan dan kenyamanan, salib menjadi kontradiksi. Dalam salib, kemuliaan ditemukan dalam penderitaan. Kekuatan sejati muncul dalam pelayanan. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa jalan kepemimpinan bukanlah memerintah, melainkan untuk melayani dan mengangkat yang lemah. Harapan, iman, dan kasih adalah ciri khas umat Kristiani yang senantiasa perlu diperjuangkan dalam setiap hidup orang Kristen. Meskipun Yakobus dan Yohanes dan para murid lainnya menyadari bahwa Yesus tidak berhak memberikan wewenang kepada mereka untuk tinggal dalam kerajaannya, namun mereka tetap mengasihi Yesus. Kasih inilah yang menguatkan mereka untuk menyatakan bahwa mereka dapat minum dari cawan yang harus diminum olehnya. "Cawanku memang akan kamu minum." Itulah kata-kata Yesus kepada anak-anak Zebedeus dan ibu mereka. Yesus menegaskan bahwa betapa sulitlah jalan mengikuti Dia. Dia meminta kehidupan bermutu yang diraih dengan suatu pengorbanan. Warga yang terpandang dalam kerajaannya ialah orang yang membiasakan diri hidup dalam kasih dan pelayanan, bahkan senantiasa berada di garis terdepan dalam kasih dan melayani. Mereka harus senantiasa berjuang untuk menjadi yang terbaik dalam mengasihi dan melayani. Yesus memahkotai prinsip hidup dan pengajarannya itu dengan hidupnya sendiri. Dengan sadar, Yesus pergi ke Yerusalem untuk menuntaskan pelayanan kasih dan pengorbanannya. Dia sendiri minum cawan penderitaan untuk masuk dalam kemuliaannya dan memenangkan bagi dirinya semua manusia yang dibelenggu oleh beban dosa. Semua itu dilakukannya dengan kesadaran yang hebat dan kasih yang menyala. Kita tidak pernah tahu bagaimana dapat minum cawan penderitaan jika kita belum mengalaminya sendiri. Ketika penderitaan itu datang dalam hidup kita,
kita perlu belajar untuk menerimanya. Kita harus merasakan penderitaan itu dan membuka hati untuk apapun juga yang sedang kita alami. Sudah tentu, tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Akan tetapi bila saatnya tiba dan harus menderita, mohonlah rahmat kepadanya supaya dapat menjalaninya bersama Guru. Pengalaman hidup membuktikan bahwa banyak orang menerapkan prinsip hidup yang keras kepada diri orang lain, namun menerapkan prinsip hidup yang lebih lunak kepada dirinya sendiri. Orang yang diminta hidup yang keras itu menjadi pribadi yang lebih berbobot. Bagi kita, pengorbanan itu bukanlah hal yang kebetulan, atau sesuatu yang dapat dipilih dan dipilah sesuka hati kita. Pengorbanan adalah sesuatu yang menjiwai kehidupan kita, menyatu dengan diri kita, kapanpun, dimanapun, dan dalam hal apapun. Masa Prapaskah adalah masa kita merenungkan penderitaan Yesus. Ia berbicara terus terang tentang penderitaannya. Ia berbicara terus terang tentang Paskahnya, mulai dari penderitaan hingga kebangkitannya yang mulia. Yesus mengajak kita untuk bertahan dalam penderitaan dengan meletakkan seluruh harapan kita kepadanya. Yesus menderita untuk memberikan keselamatan kepada kita semua. Kita diingatkan untuk meminta kepada Tuhan apa yang dikehendakinya, bukan sebaliknya. Tuhan, semoga penderitaan yang kami alami semakin menyemangati kami untuk tetap menjadi murid-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.